Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya kali ini? Di video kali ini aku bakalan sedikit cerita tentang kisah aku yang baru ketemu ayah kandung aku selama 21 tahun atau dari sebelum lahir aku belum pernah ketemu. Dan kemarin aku memang kayak pengen post aja gitu di Instagram dan banyak banget yang nanya. Jadi aku memutuskan bikin videonya di YouTube karena takut kepanjangan. Dan di video kali ini aku bawa temen aku karena kalau aku sendiri, aku pribadi pasti kalau misalkan menceritakan sesuatu pasti akan ngalor ngidul. Tahu ngalor ngidul? Kayak nggak terstruktur gitu ceritanya. Akhirnya aku ngajak temen aku namanya Erika. Tring. Nah, kita jatuhnya sih nggak terlalu wawancara ya. Jadi kayak ngobrol biasa aja gitu. Berhubung pun temen aku ini tahu kan, maksudnya tahu kan kisah aku yang sebenarnya, dan kemarin tahu aku ketemu dan belum tanya-tanya, jadi pas banget. Kita langsung aja ya tanya-tanya Ega. Nanti juga di akhir video kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ega di Instagram, nanti akan dibacain ya Ega ya. Langsung aja. Jadi Ega kalau misalkan teman-teman ikutin di storynya Ega, banyak banget yang nanya itu emang kok kayak Ega emang baru ketemu sama ayahnya atau kayak gimana. Nah, emang faktanya Ega ini dari kecil, sekarang umur Ega berapa Ga? 21 tahun. Dia itu baru ketemu sama ayah kandung. Ini pertanyaan dari pribadi dulu ya. Sebenarnya Ega tuh udah tahu belum sih kalau misalkan Ega tuh punya ayah lain? Maksudnya dalam istilah tuh ayah kandung yang selama ini Ega tuh gak tahu. Ya lebih kayak ngomong kayak temen aja ya, nggak usah baku. Itu tujuan ngajak dia juga kayak lebih pengen ngobrol sebagai temen. Ih, cerah banget, nggak terlalu kaku. Jadi ya gini ya Kak, gue kan dari kecil kayak sering main ya, namanya di kampung gitu kan, sering ditanya, bapak lu kemana, lu mah ditinggal anak bapak lu gitu, kayak lu mah anak yatim, lu mah nggak punya bapak. Sedangkan di situ posisinya ya gue punya bapak gitu. Gue belum tahu tuh itu bapak tiri gue gitu. Yang gue tahu tuh ya udah gue punya bapak. Dan di situ gue mulai nanya-nanya nih, itu tuh umur 3 tahunan loh, kayak masih SD juga belum gitu, tapi kayak dari situ tuh mulai belajar dewasa sebelum waktunya gitu. Di umur segitu ditanya hal kayak gitu sama tetangga, terus nanya lah ke uwa, kalau enggak ke nenek gitu kan, ke bibi juga sempat nanya. Cuman karena mungkin masih kecil, dijawabnya ya mungkin bercanda aja, itu mah jangan didengerin, itu mah ya cuman ledekan-ledekan aja. Tapi makin gede itu makin kayak kerasa gitu, namanya bapak tiri sama bapak kandung tuh mau sebaik apapun bapak tiri, ada insting atau kayak batin yang hilang gitu ya. Kayak kok gue ngerasa nggak punya bapak ya. Kayak kalau berantem nih Kak, waktu kecil ya, berantem nih kayak minta peluk kan, bapak pengen peluk gitu sih, itu salah. Di situ tuh bapak gue belum terlalu peduli, kayak masih kayak ada jarak gitu ya, masih jarak, kayak masih ngerasa lu anak orang lain gitu. Dan di situ pun belum punya adik posisinya, jadi kayak kurang peduli, lagi tinggal. Jadi kayak dari situ mulai nyadar ketika gue lagi berantem sama temen terus nangis pengen dipeluk, terus malah dia pergi tuh kayak, masa bapak gue kayak gini sih. Nah di situ mulai nanya tuh ke nenek, umur udah SD lah, sebenarnya bapak gue tuh siapa sih. Terus sempet juga di kartu keluarga tuh gak ada nama gue ya. Jadi sejak kecil Ega tuh kayak misalnya kalau kita kan bercandaan paling ya ceng-cengan, misalnya rambutnya keriting atau sekali hitam, tapi Ega tuh sejak kecil tuh udah dicengin kalau misalkan nggak punya bapak gitu kan. Nah itu benar-benar apa ya, sejak kecil udah serius gitu ya bercandaannya. Tapi kan waktu kecil itu kan pasti mikirnya ya itu cuma bohongan, tapi lambat tahun pasti kan kerasa dia kayak berbeda gitu kan. Dan Erika pribadi gitu ya, teman sama Ega juga kan udah lumayan lama pas sejak sekolah. Jadi Ega ini kan kalau misalnya kita pribadi gitu ya, Erika kalau misalnya main kadang-kadang misalnya pulang nggak malam-malam banget sih, cuman ditanyain gitu ya, di-WA-in. Sampai pernah waktu itu ada kejadian ya gaya kita di waktu itu pertama kali ke rumah Ega, nggak tahu sama sekali rumahnya di mana, tapi Bapak Erika tuh sampai nyariin gitu, akhirnya ketemu ya enggak. Itu sih yang bikin iri. Iya kan? Itu iri banget, bener, kayak ih gue pengen kayak gitu ya, sampai gitu punya bapak. Bener-bener nggak sampai 1 kali 2 kali. Nah di situ kita pasti ngerasain banget kan, kayak hal sepele aja yang mungkin Ega tuh menurut kita tuh biasa kan mungkin setiap hari ketemu, kayak misalkan sekolah tuh diantar jemput gitu ya Ga ya. Tapi Ega memang dari dulu tuh benar-benar
apa ya, mandiri banget gitu. Jadi apa namanya, pulang pergi sendiri. Kalau kita kan misalnya diantar jemput sama bapak, Ega tuh enggak. Terus Ega tuh sejak umur berapa tadi kalau misalkan Ega oh ya udah mulai kepikiran ternyata cengan ini tuh bener gak sih, gue tuh ternyata punya ayah lain gitu, atau punya ayah kandung itu. Ega tuh mulai berpikir gitu sejak umur berapa? Itu 6 tahunan. 6 tahunan ya, SD Itu. kayak jadi tegang. Iya, bicaranya santai aja nanti. Iya, terus kalau misalkan kalian nggak tahu, Ega tuh orangnya tuh bener-bener humoris banget. Terus apa namanya, humoris, terus juga anaknya tuh mudah bergaul. Terus juga apa ya, kalau misalkan royal ya guys, suka kalau masalah uang dia tuh bener-bener royal gitu sama siapapun ya. Nah mungkin Ega pernah ngerasa nggak sih, saya punya karakter yang misalkan gue tuh misalkan punya karakter humoris gitu ya, tapi kok ibu gue tuh nggak punya karakter humoris gitu. Terus ayah gue pribadi, misalkan ayah yang Ega sekarang gitu ya, sebelum Ega ketemu sama ayah kandung, kok nggak punya sih, gue tuh ngalah ke siapa sih karakter gue misalnya kayak humoris, terus royal gitu. Pernah berpikir kayak gitu nggak, Gak? Iya pernah sih, tapi lebih yang signifikannya tuh Asik kok, sih. iya, muka Oh iya bener. kok gue nggak ada mirip-miripnya ya sama ibu, apalagi ke bapak. Iya. Kayak gue tuh condong kemana, ke nenek enggak. Di situ tuh udah mulai nanya, sebenarnya bener gak sih Ega tuh punya bapak kandung, maksudnya ini tuh bapak tiri. Terus di situ mulai dijelasin sama nenek, sambil kayak kalau kita lah dicariin kutu gitu ya, masih kecil nyariin kutu sambil cerita, Ega sebenarnya Ega tuh bapak kandung Ega tuh ninggalin gitu kan, dijelasin. Itu masih kecil tuh udah ngerti gitu. Sudah tidak mempunyai bapak kandung dari di dalam perut ibu gitu. Dan akhirnya dulu tuh diceritain, Ega pas mamah ngelahirin Ega tuh ditaruh di nenek. Jadi nenek yang ngurus Ega, mamah sama ayah tiri yang sekarang nih nikah, tapi Ega nggak dibawa, ditaruh di nenek dulu tuh masih kecil. Akhirnya udah beberapa tahun kemudian baru Ega diambil. Selang 3 tahun baru punya adik yang cowok gitu. Oke, jadi Ega tuh mulai menerima, maksudnya kayak dari kecil tuh cengan dari kecil tuh punya ayah kandung ternyata bukan yang sekarang tinggal sama Ega. Itu Ega mulai menerimanya di usia berarti SMA nih ya. Mulai Umur 6 tahun sih, 6 kayak tahun. 6 tahun tuh udah mikir gini loh, udah punya tekad gini. Cari orang tua gitu. Enggak sih, kayak benci enggak, penasaran enggak, tapi gini, lebih ke gini. Ketika di umur 6 tahun diceritain tentang ayah itu, responnya itu gini, gua ketika nanti dewasa ada saatnya gua bahas itu ke ibu, nanyain itu, tapi nggak sekarang. Pokoknya target di saat itu, pokoknya Ega harus nanyain hal itu ke mama umur 17 tahun. Udah punya pikiran kayak gitu. Tapi ketika 17 tahun nggak berani Ya, kayak soalnya itu lebih ke sensitif, apalagi Sensitif udah ada banget. sosok ayah gitu ya. Iya, kecuali nggak punya ya. Tadi balik lagi karena kenapa Ega sebenarnya udah ada punya niatan untuk nanyain orang tua gitu ya. Tapi kan memang itu sensitif gitu kan ya. Apalagi udah ada sosok ayah yang baik juga. Ayah Ega yang sekarang juga maksudnya benar-benar baik, cuman mungkin Ega lebih ya, siapa sih yang gak mau ketemu sama ayah kandung kita atau orang tua kandung kita, apalagi orang tua kandung kita masih hidup dan sebagainya, pasti kita pengen ketemu gitu kan, pengen lihat mukanya, walaupun sejak lahir ataupun sejak kita kecil belum pernah ketemu ya, pasti kita pengen lihat apa namanya, mukanya. Kan nggak pernah punya fotonya nggak sebelumnya? Atau benar-benar nggak ada sama nggak sekali? ada. Banyak kayak mama tuh, mungkin mama juga karena namanya masa lalu ya, kayak nggak mau ngorek lagi, jadi ya nggak pernah lihat fotonya, nggak tahu mukanya kayak gimana, taunya itu namanya. Dan itu kamu tuh dulu punya ayah kandung namanya si ini, udah kayak gitu. Jadi kalaupun rindu, nggak pernah kayak rindu, tapi nyebut nama aja kayak, ih kangen bapak tuh kemana sih, gitu doang. Kenapa Ega tuh bener-bener niatnya kuat banget pengen ketemu sama orang tua, padahal kan udah 21 tahun. Kenapa pas di umur 21 tahun ini pengen banget ketemu sama orang tua? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja gitu, kayak tadi 17 tahun, 16 tahun? Kenapa harus sekarang? Dulu tuh pemikirannya gini, ngapain gue nyari bapak, sedangkan ya kalau dia mau ya dia nyamperin gue gitu. Kenapa baru nyari sekarang? Mungkin lebih ke ini ya, kayak udahlah, yang udah mah udah
dan penasaran juga, gue tuh punya bapak kandung loh, gue harus nyari gitu. Dan udahlah, udah capek, gue tuh butuh seseorang, gue tuh butuh laki-laki yang ketika mana gue butuh, kayak ketika gue dihina, ketika gue punya masalah, gue ada ngadu loh. Terus gue tuh pengen, dari dulu tuh pengen gini, kan namanya tempat kerja ya, pasti ada masalah. Gue kan punya partner gitu kan, partner gue tuh selalu kalau ada masalah tuh nelpon bapak, ini ayah, ini si diginiin sama si ini. Bapaknya tuh selalu bilang gini, tenang neng, ada bapak, gak usah takut nanti bapak yang samperin. Sedangkan di situ posisi gue kayak, gue ngadu ke siapa gitu, kayak gue butuh gitu sosok itu, karena nggak punya sosok ayah, nggak punya sosok abang dari dulu, pengen, karena kan anak pertama ya. Di situ tuh pikirannya tuh ya udahlah, pengen nikah aja gitu, pengen ada yang ngejemput. Kayak lu tadi tuh gue iri banget sumpah, kayak kalau pulang malam nih, terus nggak pulang nih, nggak ada kabar, dicariin sama bapak lu mah ya kan, dicariin si Erika kemana, meskipun bapaknya nih, bapak dia nggak tahu alamat si Erika di mana, dicari dan dapet gitu. Gue nih nggak pulang semalaman seharian, gue nungguin yang ngechat gue mana, kayak gak ada yang khawatirin ke gue gitu. Gue pengen kayak gitu, ketika gue nggak ada yang jemput, ada yang berjuang ngejemput gitu. Kalaupun di situ tuh pikirannya gini, kalaupun emang nggak dapet nih kasih sayang bapak atau abang, ya minimal gue punya suami gitu. Ini kan qadarullah, Allah tuh menakdirkan sekarang, ketika ya emosi gue tuh, ya tahu kan perbedaan gue waktu SMA tuh emosinya tuh membludak kan, nggak boleh disalahin, nggak boleh ada salah dikit, gue tuh langsung emosinya tuh meledak banget deh, sampai kan pernah divonis ini kan, bipolar juga, gue punya penyakit kayak mental. Pokoknya kalau gitu misalkan Ega ini benar-benar komplikasi sejak dini, jadi semua penyakit dia ada ya. Gak bercanda ya, bercanda. Di situ gue mikir, oh mungkin ini hikmahnya ya, kalau gue dipertemukan sama bapak gue nih waktu SMA, waktu SMA nih, misalkan waktu SMA atau masih gue emosinya belum bisa ngontrol nih, mungkin gue akan bilang, lu kemana aja gitu kan. Gue bakalan nuntut, lu kemana aja selama gue gitu hidup ya. Bakalan emosi loh. Tapi entah kenapa kemarin tuh kayak mungkin emang udah terolah juga, alhamdulillah gitu kan, bergaul juga kan kayak sama Al-Quran gitu kan, gak mungkin gue menunjukkan emosi yang segitunya gitu. Ya udah, bapak gue minta maaf. Tapi gue bisa dipotong nggak sedikit, tapi sebelumnya ada, maksudnya Ega pernah nanya nggak, sempat nanya nggak kemarin itu, apa ayah Ega atau bapak Ega tuh pernah nyariin Ega atau kayak gimana? Pernah ya berarti ya, Ega nanya kayak gitu kan, berarti kasusnya juga sama gitu ya, maksudnya kayak beliau juga nggak tahu alamat Ega di mana. Enggak, jadi gini, gimana, kan tahu nih bapak Ega tuh tahu Ega di mana, tempat di mana, tinggal di mana, tapi sebenarnya kerjanya pun deket di sini kan, di Depok sini, pulang pergi di Kahuripan. Nah, beliau tuh kemarin bilang gini, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu tuh mulai nyadar kayak, gue punya anak perempuan nih yang harus gue cari. Di situ tuh selalu pengen mampir, tapi malu. Ya, nggak memungkiri sih, emang cowok kan ininya tinggi ya, kayak gengsinya tinggi, jadi ya malu gitu ya. Jadi benar-benar ini yang ditunggu-tunggu Ega banget, dan sempat diposting juga sama Ega di story IG-nya, terus juga di WA-nya, semuanya lihat, teman-temannya lihat, termasuk Erika. Nah itu benar-benar apa ya, kayak momen yang benar-benar selama ini, maksudnya kita teman yang benar-benar, Ega tuh sering cerita juga sosok ayah, dan dia tuh benar-benar nemuin ayah kandungnya itu. Kita sebagai teman juga ngerasa bahagia banget, kita aja bahagia apalagi Ega gitu kan. Terus jadi pas kemarin ya, berarti kemarin banget tanggal 17 Mei, umur Ega udah 21 tahun. Itu niat awalnya itu dari siapa? Maksudnya kayak, udah kita istilahnya kita apa ya, bertamu atau misalnya kita nengokin ayah Ega gitu. Awalnya sih ini, kayak kan lagi kumpul keluarga kan, lebaran biasa. Nanya-nanya, berhubung kan ya bentar lagi nikah tuh. Gitu, itu masih rahasia. Intinya bentar lagi nikah, terus ditanyakan kejelasan walinya nih. Oh iya. Di situ posisinya mama dan bapak yang tiri ini nih, taunya Ega belum tahu, ngerti gak? Jadi menurut mereka Ega tuh belum tahu Ega punya ayah kandung gitu kan. Jadi tadi balik lagi ya, Ega tuh taunya itu dari nenek ya, kecil. Iya, sebenarnya dari kecil, cuman diumpetin gitu, nggak mau dibahas. Cuman ya udah, pas di situ itu ngobrol sama orang tua, dijelasin lah pelan-pelan gitu kan. Sebenarnya Ega itu
punya ayah kandung lah, berarti bapak ini tidak bisa menjadi wali gitu. Kalaupun memang yuk coba cari dulu deh gitu kan. Kita sebagai anak harus nyari nih, sesalah apapun orang tua kita gitu, kita butuh, apalagi perempuan butuh wali gitu kan. Nggak bisa kita tiba-tiba harus ke wali hakim, harus ada serah terimanya dulu. Kalau memang harus pakai wali hakim, harus ada kejelasan ini bapak Ega meninggal atau gimana. Ataupun kalau emang menyerahkan ke wali hakim, harus persetujuan ayah Ega dulu nih gitu kan. Kalau emang nggak ada ayah, ada kakak atau kakek. Sebenarnya kan keturunan yang paling kuat untuk menjadi wali dari ayah gitu kan. Gitu. Nah di situ udah setuju orang tua, mamah dan bapak setuju harus Ega nyari wali. Itu mulai tuh kumpul keluarga gitu kan, lagi kumpul cerita-cerita nikah gitu kan ya, sambil bercanda. Ini harus dicari nih secepatnya gitu kan, nggak boleh ditunda-tunda gitu kata Wak gitu. Di situ karena emang udah lama nggak dibahas, kayak emang nggak pernah nanyain bapak di mana dan nggak mau bahas bapak di mana. Intinya mikirnya gini, ya udah kayak terkonsep gitu loh hidup. Ya udah, gua hidup sendiri nih sekarang, gue punya suami, berarti gue berdua. Nggak ada tuh di list kehidupan gue nyari bapak atau ada bapak gue gitu istilahnya. Karena kan dari dulu tau lah, gue udah terbiasa sendiri, apa-apa sendiri gitu, kemana-mana sendiri gitu. Jadi udah terbiasa kalaupun emang nikah dengan wali hakim, kayak enggak yang alay, ih ya Allah hidup gue kenapa kayak gini. Tapi kan memang gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Memang kalau misalkan ayah kita masih hidup ya memang harus diwalikan oleh ayah kita kayak gitu ya Gaya. Nah di situ sebenarnya sempet nolak, ya udahlah kalian aja yang nyari, diserahin, maksudnya om aja yang nyari sama bibi. Ega nggak ikut gitu. Ega tuh udah bilang Ega nggak ikut lah, alasannya kenapa? Ya harusnya dia yang nyari, masih kayak emosi. Iya. Ya harusnya dia yang nyari Ega, 21 tahun ngapain Ega nyari dia? Di situ masih emosi, nggak mikirin jauh gitu ya. Terus akhirnya itu paginya ya, terus malam sempet renung dan sholat juga ya. Maksudnya kita kan sebagai seorang manusia, kita minta petunjuk Allah juga. Paginya sadar gitu, gue kan selama ini butuh loh seorang ayah. Gimana sih, pengen ngerasain juga nih, pengen punya ayah tuh gimana sih. Terus pengen lihat mukanya tuh kayak semua kebencian itu, semua rasa nggak suka itu kayak terkalahkan sirna tiba-tiba dengan penasaran, rasa penasaran, kalah sama rasa penasaran. Ih gue pengen, gimana sih rasanya meluk ayah, salaman sama ayah, manggil kayak bapak, itu bapak ada gue gitu, itu mukanya gitu loh, pengen kayak gitu. Iya pasti, apalagi kita nggak punya foto yang sama sekali gitu ya. Iya, jadi kayak gak ada bayangan sama sekali. Ya Allah mau ngebayangin juga bayangin apa gitu. Nah di situ mulai kayak nggak bisa, gue nggak bisa egois. Gue tuh posisinya di sini itu sebagai anak, dan dipikir juga gue kalau emang benci dari segi apa, yang ngalamin itu mama gue, keluarga gue istilahnya, dan bapak. Pas mau cari itu awalnya gue nolak, terus tiba-tiba ya namanya hidayah gitu kan, ya udah ayo Ega ikut gitu. Paginya mau berangkat, tiba-tiba bapak tiri Ega tuh kayak nyamperin bibi, Rin gitu, Salim tuh punya nomor ini nih, kakaknya si Wawan ini, bapak Ega kan namanya Wawan. Nah di situ, masa sebelum berangkat tuh pesimis, Bi gimana ini kalau nggak ketemu bapak gitu, Ega pakai wali hakim atau gimana, udah pesimis intinya. Tiba-tiba malam tuh ada ya namanya keajaiban gitu ya, bapak gue tuh kayak cuek gitu, tiba-tiba ya peduli banget gitu, sampai nyariin, sampai nelpon, sampai nanyain lah letak bapak gue tuh di mana gitu. Iya, di umur 21 tahun ini mungkin enggak, itu tuh Allah kasih waktu yang terbaiknya. Jadi waktu yang memang tepat Ega tuh harus ketemu sama orang tua Ega tadi. Karena yang tadi juga Erika tangkap juga, yang tadi Ega cerita, yang pas tadi emosi Ega masih belum stabil kayak gitu kan, mungkin ketika Ega dipertemukan dengan orang tua Ega mungkin tidak sebaik sekarang gitu ya. Karena mungkin Ega sekarang udah dewasa, udah mau ke jenjang pernikahan juga, pasti kan udah pikirannya udah apa ya, dewasa gitu, udah menerima segala hal yang pasti nanti ditemuin sama orang tua Ega. Jadi benar-benar dikasih kemudahan banget Ega tuh, dari sebelumnya nggak tahu alamatnya dan lain sebagainya, tiba-tiba ayah, maaf ya Ega, maksudnya ayah tiri Ega tuh memberikan alamat yang kita, maksudnya Ega juga nggak berpikir ke situ gitu ya. Jadi tiba-tiba langsung dipermudah semuanya. Dari 21 tahun itu gak tahu alamatnya, tiba-tiba dalam satu hari itu langsung ketemu alamatnya gitu ya Ega ya. Terus ini pasti juga banyak banget apa ya, pertanyaan juga termasuk dari netizen satu ini. Pertama ketemu itu Ega, pertama ketemu
umur ya, selama 21 tahun. Bayangin 21 tahun tuh dari balita tuh, dari orok sampai sekarang. Itu hal pertama apa yang Ega perlihatkan ketika ketemu sama sosok ayah yang selama ini Ega impi-impikan? Kan sebelum berangkat kan malamnya ya ngobrol sama om gini, terus tiba-tiba bibi bilang, enggak, itu kan di WA-nya ada profil WA itu bapak Wawan gitu kan. Oh iya, kepo kan gimana sih bapak gue selama ini gitu, kayak gak bisa bayangin Kayak ketemu Kayak- sosok impian ya. kayak udahlah, nanya, coba lihat tuh, lihat kumisnya tebal banget kayak gak mirip Ega. Soalnya selama ini tuh bibi bilang, Ega kamu mah gak mirip mama sama sekali, miripnya tuh bapak dari kecilnya, mukanya gitu kan, pokoknya mirip banget kelakuannya, kocak-kocaknya gitu kan, nggak bisa diemnya tuh mirip banget sama bapak gitu. Sedangkan yang di profil WA kayak gak mirip sama sekali. Nanti ada tayangannya, nanti ditaruh fotonya. Itu benar-benar yang paling menonjol tuh dari segi mata. Jadi benar-benar sama banget. Jadi pas pertama lihat juga foto Ega sama bapaknya ini tuh betul. Jadi gak bisa di apa ya, bener-bener itu tuh emang bener gitu ya, mereka tuh mirip. Dia selama ini kata Ega nggak mirip sama mamahnya, ternyata Ega benar mirip sama ayah. Sawadika. Nah di situ bermodalkan kumis kan jalan nih jauh, mana sih rumahnya, terus pas pertigaan mau belok kanan apa kiri. Nah di situ kayak entah batin apa gimana ya, pas mau belok kiri udah jauh, saya lihat di kaca bapak Ega pasti, Ega bilang gitu, padahal belum ada petunjuk, kayak masih jalan bapak Ega pasti. Tiba-tiba karena mungkin emang ditunggu ya, kayak dilambai gitu kan, sini, terus ada yang kayak bukan kakak ya, uah apa siapa gitu, nanya kan, ini keluarga Salim bukan gitu. Iya keluarga Salim. Nah di situ tadi bapak gua berarti udah gitu, udah kayak belum ada deg-degan kak, kayak belum ada rasa dingin sih. Iya. Tapi kan emang gunung. Oh iya. Kayak di atas gunung, kayak ini mah dingin kayak gunung gitu. Si canggung-canggung belum gimana gitu belum ya. belum kayak pas di jalan juga ditanya bibi, Ega rasanya gimana, gak deg-degan gak? Atau Enggak, mungkin jungkir balik biasa atau aja gimana? gitu, kayak gue cuman rasa penasaran, bentar lagi ketemu bapak gitu kan, yang selama ini kayak bapak kemana aja sih, selama cuman ngomong di hati, kayak di pikiran tuh maksa buat ngebayangin tuh, kayak ya udah gue ngebayangin bapak gue tuh kayak ngebayangin muka gue sendiri, terus ada kumisnya gitu loh. Ternyata ya udah pas ketemu baru turun mobil, yang nanya siapa? Bibi gue udah kayak Pasti di Marina. nangis, kayak udah gak usah nangis, kayak udah biasa aja, karena kan gue tipenya cuek ya, dan gak bisa terbuka gitu loh kak sama orang tua. Ya udah di situ udah deket, bapak gue tuh salaman sama bibi gue sama uwa gue ya, yang datang si cewek kan. Iya, gue bibi gue sama uwa gue salaman, bibi gue, bapak gue begini, gue Masih belum percaya gitu kaget, ya. gue mimpi nggak, gue begini be, gue nyubit kayak bapak gue nggak salaman, itu nyadar tuh pas pulang, bapak gue begini be, soalnya di situ tuh ada 3 cowok kan, gue yaudah berarti ini bapak gue naik, belum deg-degan tuh, pas duduk bapak gue ngomong, ngedenger suaranya langsung Sejak deg-degan kecil langsung. baru ngedengar suara sosok ayah. Iya Itu kayak udah 21 tahun. pertama kali denger suaranya tuh langsung pengen nangis gitu loh kak, yang tadinya biasa aja nggak deg-degan, tiba-tiba langsung sekujur badan tuh dingin, deg-degan, kayak pengen nangis. Di situ kan ngomong, ya udah tuh uak gua ngomong, bapak gua ngomong, dari pihak cowok juga ngomong gitu ya istilahnya. Gua di situ disuruh ngomong, nggak bisa, gimana sih kak, kayak kita nahan nangis disuruh ngomong, nggak bisa. Gue ayo gue lama itu sampai berapa sejam kali ya gue disuruh ngomong, gue diem baik, nggak bisa ngomong. Diam baik. Diem gue udah, ya Allah gue nggak bisa, gue udah bilang bisa ngomong, udah ungkapin semuanya yang ada di hati, takut nangis, saya bilang gitu. Tahu kan bibi gue ya, Iya. maksa deh. Kayak gue 21 tahun nih, jauh-jauh juga ke gunung gitu ya. Ayo. Kayak gini loh kak, gue pertama kali ketemu orang, kayak orang pertama kali nih kita ketemu, tapi orang baru itu bapak gue gitu
loh, kayak bingung gitu mau salaman gue kayak emang lu mau rim gue gitu loh, kayak meluk gue kayak emang lu mau rim gue, awal-awal tuh gitu. Baru pas semuanya oh berarti Ega mau ngomong berdua kali ya gitu kan, di situ udah pergi tinggal gue sama bibi gue. Baru tuh gue ngomong dengan kayak wah tahu kan gue kalau ngomong cat batu ngomong dengan nangis dengan terseduh mulai cair ya. tapi karena bapak gue ini kali ya sama banget kak, kayak Jadi tadi sikap-sikap yang gak ada di mama ternyata ada di sosok ayah Ega. nggak bisa dia mengeluarkan mata di depan umum. Sebenarnya gue nggak bisa, cuman karena posisinya seperti itu, yang nangis banget tuh kakak Ega yang cowok nangis. Oh iya. Ya, karena kan kakak yang cewek datangnya belakangan. Tapi ada tadi pertanyaan ya satu lagi. Pasti kan ayah Ega yang ayah kandung Ega sekarang pasti udah punya keluarga sendiri juga sekarang. Begitupun juga sama mama Ega gitu ya. Terus gimana tuh respon dari anak-anaknya ayah Ega yang kandung ini ketika ketemu sama Ega gitu. Oh ternyata juga punya saudara kandung gitu. Bukan cuma Ega aja yang anggap mereka maksudnya oh iya ternyata juga punya saudara kandung gitu. Nah sebelum pergi itu sebenarnya gue tuh nggak pernah denger loh kak, nggak pernah denger Ega nih punya kakak gitu, nggak pernah denger. Kayak pas di jalan baru dikasih tahu sama kakaknya bapak, dikasih tahu nih si Wawan tuh punya anak sebelum si Ega nih, punya namanya ini si ini, ada 2 cewek cowok. Pas di situ tuh langsung woi mimpi gue selama ini pengen punya kakak, pengen punya abang yang jagain gue. Istilahnya kan selama ini gue anak pertama, apa-apa gue yang jagain adik gue, apa-apa yang gue yang ngalah, apa-apa gue harus ya tau lah anak pertama gimana. Di situ gue kayak seneng banget, belum ketemu pun gue seneng. Ya Allah, apalagi denger gini katanya kakak Ega pun nyariin gitu, nyari ya Allah, berarti mereka sayang banget nih gitu. Ya udah pas ketemu pun ternyata humble banget, maksudnya nerima Ega gitu, nggak yang lu anak enggak. Inti dari dibuatnya video ini tujuannya sebenarnya banyak banget yang DM masuk gini, kak kok sama sih kisahnya gitu, aku 22 tahun gak ketemu sama ayahku, terus aku kok sama sih, terus kok bisa sih maafin, kok gak benci sih sama ayahnya, kok tiba-tiba bisa meluk, bisa salaman dengan mudah, hitungan jam yang 21 tahun diganti dengan hitungan jam bisa maafin. Kuncinya gini istilahnya, ya balik lagi yang tadi aku omongin gitu kan, kita itu sebagai anak, sebagai hamba, logikanya gini, Allah aja yang hambanya ngebuat salah sebesar apapun dimaafin gitu, itu Allah loh. Saya sebagai pertama sebagai hamba Allah, kedua sebagai anak dia, dan atas dasar apa untuk membenci? Cukup dia sadar, ayah saya sadar sekarang, istilahnya bapak gue sadar sekarang, bapak gue ada usaha nyari gue dan mau jadi wali gue nanti, itu udah cukup banget. Itu gue nggak ada kata-kata apa, cuman bilang bapak gue nanya, Ega maafin bapak nggak? Gue nggak ada apa-apa, gue iya Ega maafin, nggak mikir apa-apa lagi, karena kayak untuk apa? Gue dapat apa ketika gue benci ayah gue? Yang patut, kalaupun emang patut membenci, itu bukan Ega gitu. Posisi Ega tuh cuman kayak anak dilahirin yang wajib berbakti, udah gitu. Kalaupun memang ada perjuangan di belakangnya, sebelum Ega ketemu bapak tuh Ega harus berjuang sendiri, apa-apa Ega harus sendiri, nggak ngerasain kasih sayang seorang ayah yang bener-bener gitu. Ya itu jalan hidup Ega, itu takdir Ega yang harus Ega jalanin. Belum tentu kalau Ega nih punya bapak, kalau misalkan takdir Ega, bapak Ega ada sejak Ega lahir, mungkin gak semandiri ini. Iya benar banget. Jadi Ega tuh memang dari sekolah juga jiwa dagangnya itu benar-benar harus dikasih jempol. Jadi zaman dulu tuh kita tuh nggak kenal yang namanya kurir ya Ga ya. Kita nggak usah sebut mereknya. Okay. Jadi nggak tahu. Jadi iya masih zaman COD. Jadi dimanapun customer itu ada gitu ya, Ega tuh disamperin gitu. Kalau sekarang jadi berproses ya Ga. Sampai sekarang Ega ini masih ada bisnisnya juga sampai sekarang udah berjalan, udah juga berkembang. Itu juga proses dari pas zaman-zaman sebelumnya ya Ga ya. Istilahnya gini loh, kayak perjuangan yang dulu-dulu nih, Allah tuh kan ngasih perjuangan di pundak Ega dulu kan gitu. Kayak seakan-akan Allah tuh bilang ke Ega gini,
udah sekarang istirahatin hati, istirahatin tenaga, sekarang kamu menang. Kayak istilahnya gitu, kayak kemarin tuh kayak udah sirna yang selama ini kayak gue punya gangguan mental, bipolar, yang sering nangis diem-diem, yang kayak punya tekanan batin, kayak tiba-tiba kemarin tuh cuman ketemu ngedenger suaranya, tiba-tiba ya udah hilang semuanya. Kayak gue tuh nggak pernah sakit hati karena bapak gue nggak pernah sakit, kayak udah ngerasa oke, hidup ini plong, gue menang di kehidupan ini, gue nggak kalah, udah. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Gak ya dari teman-teman Ega, coba mungkin boleh dibuka. Ini ada beberapa pertanyaan dari pengikutnya Ega di Instagram. Nanti kita langsung ke berikutnya. Ini sebenarnya, tapi gak apa-apa, kita bacain aja Gak ya. Jadi yang dua adiknya kakak itu berarti dari ayah sambung kakak kan? Jadi gini, Adik yang kecil-kecil kali ya? jadi selama 21 tahun saya hidup ini, saya jadi anak pertama. Saya punya 3 adik dari ayah sambung. 3 adik itu cowok semua. Nah, kemarin pas ketemu ayah kandung, ternyata saya punya 2 kakak. 2 kakak, 1 cowok, 1 cewek, dan punya 2 adik cowok semua. Jadi Tuh, saya anak dihitung jadi tengah. berapa? Saya anak tengah. Gitu. Kalau dari ibu, saya anak pertama. Gimana sih, Wak? Atau Ya, intinya saya berarti punya 2 kakak dan 5 adik, Wak. Itu, Wak. Oke, ini pertanyaan yang sangat ini dari sebenarnya ini kayaknya yang paling berbobot ya dari kita ngomong. Ya, jadi ada pertanyaan yang cukup bagus. Kak, bagaimana jika patah hati pertama adalah ayah, yang mungkin patah hati pertama itu ayah, sedangkan Kak Ega baru ketemu ayah kandungnya itu sekarang? Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti. Jadi ya mungkin dulu ya balik lagi kayak tadi, maksudnya benci mah ada, sebelum ketemu itu benci, kayak ya orang-orang ngerasain cinta pertamanya gitu kan, apa-apa sama cinta pertamanya diurus, jadi ya rasanya gimana ya, itulah karena saya nggak merasakan di keluarga saya cinta pertama, akhirnya saya nyarinya di luar gitu. Jadi kayak deket sama cowok, jalan-jalan sama cowok gitu loh. Jadi dulu alhamdulillah, doain ya guys, masih proses hijrah gitu. Kalau misalkan hati pertamanya itu adalah ayah, ya itu kita nggak akan heran ya, orang itu, anak itu akan mencari di luar gitu, nyari cinta pertamanya dia. Tapi emang nggak akan ada yang sama. Oke, ada lagi pertanyaan. Kak Ega, hal apa sih yang Kak Ega impi-impikan ketika bertemu dengan sosok ayah kandung selama 21 tahun? Atau misalnya minta THR, karena kemarin pas banget kan Idul Fitri atau apalah. Jadi bukan lebih ke materi ya guys. Jadi pas pertama ketemu atau dari kecil pun yang diimpi-impikan kan, yang diinginkan itu sebenarnya dari dulu pengen dipeluk. Kayak gimana sih rasanya dipeluk bapak gitu, peluk ayah dengan kayak tulus banget gitu, gimana sih gitu rasanya, kayak dibilang tenang ya ada bapak gitu, ada yang ngomong kayak gitu tuh, gimana sih, dari dulu penasaran itu, dan kemarin tuh udah terwujud alhamdulillah. Nanti ada videonya ya, nanti bisa dilihat pertama kali Kak Ega peluk ayah, ada nggak? Ada. Oh, ada, nanti ada. Oke Ga, terima kasih ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga, ini bisa jadi jawaban untuk teman-teman, khususnya followersnya Ega. Untuk yang tanya-tanya ini udah dijawab. Jadi terakhir nih Ga, ada lagi nggak kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita banting ini HP? Ya itu sih yang tadi udah dibilangin, maksudnya yang tadi dijelasin, namanya orang tua, mau seburuk apapun orang tua kita, ya dia tetap orang tua kita gitu. Mau sesalah apapun dia di masa lalu, kita nggak berhak buat benci dia. Kalau benci pun jangan berlebihan lah, maksudnya jangan terlalu, ya bukan hak kita untuk membenci istilahnya. Kalaupun memang orang tua kita salah, yang menilai itu bukan kita tapi Allah. Sebenci-bencinya orang tua pasti ada alasannya, dan alasannya itu pasti alasan yang terbaik untuk anaknya, begitupun sebaliknya. Mungkin ini juga takdir yang terbaik buat Ega. Waktunya juga yang tepat.
Kak Ega, doakan Ega kan. Pas banget Masih rahasia. Oke. Masih rahasia. Coming soon pokoknya. Coming. Kondangan jangan coming lupa itu. Sawadika. Jangan lupa kondangan ke desa Cibetung Udi. Sebutin apa? Aja di sini kalian, saya tunggu kadonya. Mesin cuci, lu harus mesin cuci ya kak. Kulkas Di di rahasia pokoknya nanti kadonya yang gak bakal TV. dilupain dan ini berguna di hari Kasur ya. rahasia deh pokoknya. Ya pokoknya doain aja ya guys. Semoga dikasih waktu Tutup terbaik. Intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton acara cerita yang sangat panjang ini dan sangat meribetkan Singkatin ini, aja ya. memelikuk-likukan ini, intinya seperti itu. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang Diambil pelajaran baiknya aja. kalau ada yang baik diambil, kalau ada kata-kata buruk atau pemikiran yang buruk dari saya atau kata-kata yang kurang baik dari Erika dan saya, jangan diambil gitu. Terima kasih sudah menonton. Minal aizin wal Izin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.